dinding atau pagar dari kubur suci Rasulullah itu dianggap syirik, dianggap bid'ah. Para pemirsa yang mulia, dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai at-tabarruk atau mengambil keberkahan dari orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya mengambil keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa banyak yang mengetahui bahwa masalah ini, yaitu mengambil keberkahan dari Nabi, dari para wali ini, itu menjadi masalah yang dipertikaikan, khususnya kalau kita melihat di Masjid Nabawi atau di pekuburan Baqi di Madinah Al-Munawwarah. Kita melihat bagaimana ada orang-orang yang dengan keras melarang orang-orang mengambil keberkahan, melarang orang-orang misalnya hanya sekedar menyentuh dinding atau pagar dari kubur suci Rasulullah, itu dianggap syirik, dianggap bid'ah. Mereka, orang-orang ini menganggap bahwa menunjukkan kecintaan, memuliakan Nabi kita ini dianggap menyembah Nabi itu sendiri. Sesuatu yang sangat aneh sekali. Saya berikan ilustrasi sedikit bahwa yang namanya kertas macam ini, ketika dia masih menjadi kertas biasa atau ada tulisan-tulisan biasa, katakanlah di koran atau majalah, maka kertas ini tidak memiliki kehormatan khusus, tidak memiliki kemuliaan khusus. Artinya seandainya diletakkan di bawah, bahkan diletakkan di sampah pun tidak ada orang yang protes. Namun apabila kertas ini sudah menjadi tulisan Al-Quranul Karim, sudah ditulis di situ ayat suci Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, ada lafzul jalalah, ada nama Allah, nama para Nabi, tentu kertas ini memiliki kemuliaan. Tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, tidak boleh diinjak. Kenapa kertas ini jadi mulia? Karena dihubungkan dengan sesuatu yang mulia. Begitu pula tanah yang di situ ada jasad suci Rasulullah, pagar yang di dalamnya ada jasad mulia Rasulullah, tentu tidak sama dengan tanah di tempat lain, tidak sama dengan pagar di rumah kita. Nah, disinilah banyak di kalangan kaum muslimin yang meyakini bahwa tanah dari kubur suci Rasulullah, tanah dari kubur para wali Allah, para syuhada, orang-orang saleh, ini juga memiliki kemuliaan. Ya. Kemuliaan ini tidak lain datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencium tanah kubur Rasulullah, ketika kita mencium tanah kubur para wali Allah, bahkan ketika kita mencium tanah kubur kedua orang tua kita misalnya, bukan karena kita menyembah tanah tersebut, tidak. Ini merupakan ekspresi cinta, menunjukkan cinta kita kepada jasad yang ada di situ, atau kepada manusia yang kita hormati tersebut. Baiklah, saya ingin menyampaikan Al-Quranul Karim menceritakan kepada kita bagaimana masalah tabarruk ini, mengambil keberkahan ini sudah ada, khususnya ketika Nabi Yusuf alaihissalam ingin mengobati ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, itu dengan mengirimkan pakaiannya yang diberikan kepada saudara-saudaranya. Nabi Yusuf memberikan pakaian beliau dan mengatakan, bawalah pakaian ini, pakaianku ini, lalu usapkan di muka, ya, di muka ayah, di muka Nabi Yaqub alaihissalam, maka dengan izin Allah dia akan bisa melihat kembali. Nabi Yaqub tadinya buta. Ini direkam dalam Al-Quranul Karim dalam surat Yusuf ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu
ala wajhi abi ya'ti basira. Ya. Pergilah kalian, bawalah pakaianku ini, lalu usapkan di wajah ayahku, nanti insya Allah dia akan melihat. Lalu dalam ayat berikutnya disebutkan, falamma an ja'a al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Ketika sudah datang berjumpa dengan Nabi Yakub, lalu diusapkan di mukanya, Nabi Yakub menjadi bisa melihat kembali. Kalau kita perhatikan sekilas saja, ini menunjukkan adanya keberkahan, adanya manfaat, adanya kebaikan. Ya. Jadi Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat kembali karena diusap kain dari anaknya sendiri, Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa kain ini, pakaian ini bisa begitu? Tentu karena atas izin Allah, memiliki kekuatan dari Allah. Sebagaimana obat bisa menyembuhkan manusia, bisa juga tidak menyembuhkan. Itu tergantung izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh meyakini misalnya bahwa obat ini bisa menyembuhkan di luar kekuasaan Allah. Tidak ada orang Islam yang mengatakan begitu. Jadi aneh kalau kita melihat sementara kalangan, terutama ketika kita ziarah Rasul misalnya, menganggap tabarruk, mengambil keberkahan itu adalah syirik. Itu beribadah kepada Nabi, menyembah kuburan. Ini aneh, tuduhan yang tidak pada tempatnya. Kemudian saya ingin bacakan beberapa riwayat. Misalnya disebutkan dalam kitab Al-Isabah, ya. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan banyak kitab yang lain, Usudul Ghabah, ya. Ada kitab khusus yang namanya Tabarruk As-Sahabah. Jadi para sahabat Nabi pun mengambil keberkahan bukan dari nabinya sendiri, bukan dari pribadi Nabi saja, bukan ketika Nabi hidup saja. Para sahabat mengambil keberkahan juga ketika Nabi sudah wafat, bahkan mengambil keberkahan dari mimbar Rasulullah ketika Rasulullah sudah meninggal dunia. Ya. Saya kutipkan misalnya riwayat Bilal Al-Habashi, terkenal sebagai orang yang jadi tukang adzan di zaman Rasulullah. Ya. Ketika di zaman khalifah atau khilafah pemerintahan Umar bin Khattab, Bilal ini bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, lalu Rasulullah menegurnya, wahai Bilal, kenapa engkau lama tidak datang kepadaku? Bilal pun menangis terseduh-seduh, ya, ketika bangun tidur. Lalu dia segera mendatangi kota suci Madinah, kemudian datang ke kubur Nabi, lalu dia menangis dan dia sentuhkan atau dia letakkan wajahnya di atas tanah kubur Rasulullah. Tentu pada waktu itu kuburnya bukan seperti sekarang ini, ya. Lalu dia cium-cium kubur Rasulullah sambil menangis. Lalu datang Al-Hasan dan Al-Husain, lalu Bilal pun memeluk keduanya dan menciumi keduanya, ya. Ini menunjukkan bahwa Bilal pun mengambil keberkahan, ya, mencium. Bilal bukan sembarang manusia, dia adalah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab hadis bahwa hampir semua anak-anak yang lahir di zaman Rasulullah, terutama anak-anak Ansar, itu dibawa oleh ayah atau ibunya menghadap Rasulullah untuk diberkahi oleh Rasulullah. Ini juga disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Dalam Musnad Ahmad bin Hanbal misalnya disebutkan bahwa di zaman Rasulullah itu banyak sekali para sahabat yang membawa anak-anak kecilnya yang baru lahir dihadapkan kepada Rasulullah untuk diberi keberkahan dan ditahniki. Diletakkan jari Rasulullah, ya, di mulut anak-anak kecil untuk dihisap anak-anak kecil tersebut. Kemudian misalnya dalam Sahih Bukhari, tepatnya di juz 1 halaman 59, kemudian dalam syarahnya Fathul Bari juz 1 halaman 256, disebutkan bahwa para sahabat itu berebut
mengambil bekas wudhu Rasulullah. Kemudian juga dalam Bukhari lagi, rambut-rambut Rasulullah yang sudah terlepas pun jadi rebutan para sahabat. Begitu juga dalam Sahih Muslim disebutkan ketika Rasulullah mencukur rambutnya, itu para sahabat berebut untuk mengambil keberkahan dari rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam Bukhari juga disebutkan bahwa Abdullah bin Salam itu tetap menjaga piring atau mangkok yang pernah digunakan Rasulullah untuk minum. Ini oleh Abdullah bin Salam diceritakan kepada para tabi'in, maukah kalian meminum dari tempat yang pernah dijadikan untuk minum Rasulullah? Ini untuk apa? Untuk keberkahan. Kemudian Abdullah bin Umar misalnya dalam riwayat disebutkan bahwa dia ketika Rasulullah sudah wafat itu meletakkan tangannya di mimbar yang pernah digunakan Rasulullah, lalu dia usapkan di wajah dan dadanya. Ini juga disebutkan dalam kitab-kitab sejarah. Misalnya kitab At-Tabaqat Al-Kubra halaman 1, juz 1 halaman 13. Para pemirsa yang mulia, ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga membenarkan atau tidak melarang, bahkan menganjurkan. Dalam kisah yang lain bahwa beliau malah ketika mencukur rambut beliau yang mulia, itu beliau memerintahkan tukang cukurnya untuk tidak membuang rambutnya. Kemudian disuruh dibagi-bagikan siapa yang mau. Ini sejarah mengatakan begitu. Kemudian tadi yang saya sebutkan, para sahabat juga melakukan tabarruk. Lalu juga ada cerita bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, putri kesayangan beliau yaitu Siti Fatimah Az-Zahra itu selalu ziarah ke kubur ayahnya dan mencium, mengambil tanah dari kubur yang mulia tersebut lalu menciumnya. Ada bait-bait syair yang beliau sampaikan kurang lebih dalam bahasa kita, artinya ketahuilah bahwa orang yang telah mencium tanah dari kubur ini, kubur Rasulullah, tidak akan pernah mencium wangian seperti ini, wangian dari manapun. Kemudian Az-Zahra mengatakan bahwa telah ditumpahkan segala macam musibah terhadapku. Kita tahu bahwa Az-Zahra sepeninggal Rasulullah mengalami berbagai macam musibah, berbagai macam tragedi. Lalu beliau ungkapkan di sisi kubur ayahnya, beliau mengatakan, siapa yang mencium tanah ini, tanah kubur Rasul ini, tidak akan pernah mencium wangian seperti ini, wangian dari manapun. Lalu telah ditumpahkan segala macam musibah kepadaku, seandainya ditumpahkan kepada siang hari, maka dia akan menjadi malam. Tujuan saya menyampaikan hal ini untuk menunjukkan bahwa Siti Fatimah Az-Zahra, wanita yang mulia, didikan langsung Rasulullah, itu juga mengambil keberkahan dari kubur datuknya Rasulullah, kubur ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, para pemirsa yang mulia, kita hendaklah menyadari bahwa tabarruk ini sesuatu yang dibenarkan dalam Islam, bahkan merupakan sunnah para nabi dan sunnah nabi kita, dan ini juga sebagai perwujudan kecintaan kita dan upaya pendekatan diri kita kepada orang-orang yang mulia tadi, khususnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita harus hidupkan tradisi, dan kita perlu sadarkan saudara-saudara kita yang lain yang masih menganggap hal ini merupakan syirik, hal ini merupakan bid'ah, bahwa anggapan Anda tidak pada tempatnya, anggapan Anda sangat keliru sekali. Ketika kita mengambil keberkahan dari kubur Rasulullah, kita mengambil keberkahan dari sisa-sisa peninggalan Rasulullah, kita mengambil keberkahan dari orang-orang saleh, bukan kita menyembah mereka sama sekali, tapi ini adalah upaya pendekatan diri kita kepada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan
kita hanya dekat kepada Allah saja, tidak. Allah mewajibkan kita supaya dekat juga dengan orang-orang yang saleh. Sebagaimana ayat yang pernah saya sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kamu bersama-sama orang yang benar, dan lain sebagainya, ayat-ayat yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.